Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Marilah sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon berkat Tuhan, semoga hari ini semua rencana dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Sekaligus kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, kami ucapkan syukur kepadamu karena boleh bangun di pagi hari ini. Kami mohon bimbinganmu sepanjang hari ini. Bimbinglah agar kami dapat belajar dalam semangat kasih-Mu dengan rajin dan jujur dalam mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sekarang kita dengarkan Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling daripada berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi,
Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawamu, sahut Yesus. Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca Injil Yohanes tadi, mari kita merenungkan Injil yang telah kita baca bersama. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan sabda Tuhan yang berbicara kepada kita mengenai pekerjaan Tuhan dalam menebus orang-orang yang dikasihinya. Kita semua telah diingatkan akan segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan demi kita dengan mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui Kristus kita telah menerima jaminan hidup kekal dan kebahagiaan sejati. Dan ketika kita semakin dekat ke puncak pekan suci pada Tridium Paskah, kita semua dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan dan menjalani hidup kita lebih layak bagi Dia mulai dari sekarang. Dan bukan hanya orang dewasa yang sudah menikah, tapi juga kita semua. Dalam perikop Injil hari ini, itulah yang kita ketahui. Ketika kita membaca Injil hari ini, bagaimana Tuhan mengungkapkan apa yang harus Dia tanggung dan mengungkapkan pengkhianatan Yudas Iskariot yang pada waktu itu sudah memiliki niat untuk mengkhianati Tuhan dan sudah dinaungi iblis dalam dirinya, menggodanya dan mendorongnya untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas Iskariot menyerah pada godaan dan keinginannya, dan dengan egois mengantongi uang dari perbendaharaan kelompoknya sendiri yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mungkin tidak akan sulit baginya untuk tergoda untuk mengkhianati Tuhan demi sejumlah uang yang disediakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Anak-anak yang terkasih, saat kita memasuki lebih dalam misteri pekan suci, kita semua harus meluangkan waktu untuk merenungkan tindakan kita sepanjang hidup selama ini. Sudahkah kita menjalani hidup kita bertentangan dengan kehendak dan kebenaran Tuhan? Sudahkah kita hidup bertentangan dengan Tuhan dan kesabarannya yang konsisten untuk selalu menjangkau kita? Pernahkah kita seperti anak yang hilang yang sering menolak mendengarkan orang tua kita? Tuhan selalu baik kepada kita, namun kita selalu menolak tawaran kasih-Nya yang murah hati. Mari kita semua menghabiskan waktu pekan suci ini untuk menemukan kembali cinta kita kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik. Janganlah kita lagi mengeraskan hati kita atau membiarkan iblis menyesatkan kita ke jalan pemberontakan dan dosa. Marilah kita berpaling dari cara-cara jahat dunia ini dan semua yang telah menghalangi kita untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan dan kasih-Nya. Pekan suci ini kita berulang kali diingatkan akan segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan demi kita. Karena Dia benar-benar sangat mengasihi kita, sehingga Dia rela memikul salib-Nya untuk menanggung beban dosa-dosa kita atas dirinya. Semoga kita semua menjauhkan diri dari kejahatan dunia kita dan berusaha untuk menjadi murid dan mengikut Tuhan yang lebih baik dan lebih setia dalam semua kehidupan kita, dalam semua tindakan kita. Semoga kita semua menjadi panutan yang baik dan inspirasi bagi satu sama lain dalam bagaimana kita berperilaku. Biarkan perayaan dan tindakan pekan suci kita membantu kita
untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan mengikuti Dia mulai sekarang dengan semangat dan dedikasi yang semakin besar. Amin. Marilah kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang sudah diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita doakan pula doa Salam Maria. Kita mohon perlindungan Bunda Maria, supaya selama hari ini kita bisa melaksanakan segala tugas-tugas kita dan hari kita berjalan lancar. Serta kita berdoa untuk menghormati kesetiaan dan kesucian Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga pekerjaan kita hari ini, segala tugas-tugas kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dan kita doakan, selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih kebersamaan kita hari ini dalam doa pagi ini. Semoga aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan semua yang kita kehendaki dapat tercapai dan terlaksana. Oke, sekarang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan Mas kebanggaan kita Mas Santo Markus.